Ya, ranking Timnas Indonesia meroket, Perdana Menteri Malaysia semprot FAM. Jumpa Timnas Indonesia, fan Timnas China dilarang mengkritik. Dan yang terakhir, media Vietnam mengatakan Timnas Indonesia bisa masuk 100 besar dunia jika konsisten. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Geliat Timnas Indonesia dalam waktu terakhir utamanya di hasil pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 rupanya membuat khawatir negara tetangga Malaysia. Yang terbaru berdasarkan ranking FIFA, peringkat Timnas Indonesia berhasil di atas Malaysia. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ke-129 sedangkan Malaysia berada di peringkat 132. Kondisi ini rupanya menjadi perhatian serius Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Melansir dari laporan media Vietnam Pluat pada Kamis 19 September, Anwar Ibrahim meminta pertemuan mendadak dengan pejabat FAM dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia. Pada pertemuan itu, menurut sejumlah sumber mengatakan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membahas permasalahan dan kelemahan sepak bola Malaysia. Di pertemuan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat mengungkit perihal dana kucuran yang diberikan pemerintah kepada FAM, yakni sebesar 15 juta ringgit Malaysia. Selain itu, terkait strategi naturalisasi Timnas Indonesia, menurut laporan media Vietnam itu juga dibahas oleh Anwar Ibrahim dengan petinggi FAM dan pihak Kementerian Olahraga dan juga Pemuda Malaysia. Sepak bola Malaysia punya banyak kesamaan dengan Indonesia, termasuk Malaysia juga punya sejumlah pemain berdarah campuran. Tapi kenapa Timnas Indonesia lebih baik dan efektif ya, sementara Malaysia mengalami kemunduran? Ulas media Vietnam tersebut. Dalam hal kompetisi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta agar klub-klub di Malaysia tidak lagi tergantung pada keuangan negara bagian. Anwar Ibrahim menyarankan tim seperti Johor Darul Takzim melakukan privatisasi dan meningkatkan peran pemegang saham untuk mengelola klub secara profesional. Dan yang terakhir, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak habis pikir mengapa Malaysia tak bisa memanfaatkan keuntungan sebagai negara yang menjadi markas besar induk sepak bola ASEAN. Namun pihak FAM tidak memanfaatkan itu untuk bertukar pikir dan berinteraksi. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Wakil Ketua Olimpiade China Yu Zaixing melarang masyarakat negeri tirai bambu mengkritik timnasnya jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa timnas China di kualifikasi Piala Dunia 2026 tengah menjadi sorotan publik sendiri. Peringatan keras dikeluarkan jelang melawan timnas Indonesia. Ya, timnas China besutan Alexander Jankovic menderita kekalahan dalam dua laga awal fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim naga terbantai ketika menyambangi markas timnas Jepang. Gawang Wang Deli jadi mainan bintang-bintang samurai biru di Eropa. Kekalahan bahkan belum beranjak dari China ketika menjamu Arab Saudi di kandang sendiri, sempat unggul lewat gol bunuh diri pemain lawan. Sial, Arab Saudi bisa membalikkan keadaan di menit-menit akhir di laga dan China pun harus mendekam di dasar klasemen grup C untuk saat ini. Ya, dua torehan buruk timnas China ini menimbulkan gelombang kritik berkepanjangan dari publik sendiri, fan yang merasa tidak puas dengan performa timnasnya. Torehan yang bisa dibilang sangat buruk dibandingkan dengan hasil timnas Indonesia. Dua laga dilalui dengan imbang melawan Arab Saudi dan juga Australia. Keduanya pun bakal bersua dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tepatnya pada 15 Oktober mendatang. Timnas China akan menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Sebelum itu pesan penting disampaikan pejabat olahraga negeri tirai bambu. Wakil Ketua Olimpiade China Yu Zaixing meminta agar publik Tiongkok berhenti mengkritik sampai bahkan mengejek timnasnya sendiri. Yu Zaixing berharap publik Cina paham dengan kualitas sepak bola mereka meski punya populasi penduduk yang luar biasa. Namun untuk menemukan bakat dalam sepak bola di China ibarat 1 berbanding 1 juta alias sangat sulit untuk ditemui. Sepak bola di Tiongkok sangat berbeda, sangat-sangat sulit.
Saya pikir publik Cina tidak boleh terus-menerus mengkritik timnas China seperti itu. Ya lihat saja proporsi orang yang bermain sepak bola di negara kita terlalu kecil dibandingkan dengan total populasi. Ada perbedaan besar ya antara keduanya. Yang punya bakat hanya 1/10.000 dan dari 1/1 juta, kata Yu Zaiqing. Ya, tidak berhenti sampai di situ. Yu Zaiqing juga merasa jika para pemain timnas China berada dalam lingkungan yang kurang kompetitif. Level individu pemain dalam hal teknik juga masih tertinggal jauh dari pemain Eropa dan bahkan dinilai berada di bawah banyak tim Asia. Hal lainnya adalah jumlah pemain profesional kami secara umum tidak mencukupi dan lingkungan bermain juga kurang kompetitif. Sebab pemain Tiongkok masih tertinggal jauh dari pemain Eropa dalam hal teknik dan bahkan juga di kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini kami kalah terlalu dalam dari Jepang dan membuat para penggemar banyak mengeluh. Tapi sungguh ya, level kami lebih rendah dibandingkan banyak tim di Asia, kata Yu Zaiqing. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Media Vietnam The Tao 247 meyakini timnas Indonesia bisa masuk ranking 100 besar dunia. Hal itu bisa diwujudkan skuad Garuda jika tampil secara konsisten di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA baru saja merilis ranking terbaru pada Kamis 19 September. Dalam rilis itu, timnas Indonesia naik 4 tingkat dari posisi 133 ke posisi 129 dunia. Hal itu didapat setelah skuad Garuda berhasil meraih hasil imbang kontra Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0 di dua laga awal putaran ketiga. Berkat hasil itulah, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,44 poin. Dan saat ini, timnas Indonesia berada di ranking 129 dunia dengan koleksi 1124,17 poin dan The Tao 247 pun memuji peningkatan yang ditunjukkan skuad Garuda. Di kancah Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu tim yang berkembang pesat setelah 2 kali bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis The Tao 247. Ya, media Vietnam itu pun juga meyakini timnas Indonesia bisa masuk ke ranking 100 besar dunia jika konsisten meraih hasil bagus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka naik 4 peringkat, dari peringkat 133 menjadi 129. Kalau terus tampil bagus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ya Indonesia bisa sepenuhnya masuk 100 besar dunia. Tulis The Tao 247. Ya, timnas Indonesia saat ini menyisakan 8 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang terdekat, tim besutan Shin Taeyong akan bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober 2024.